Swadikap, Swadi konsol peniyong review. Aduh, gimana teman-teman? Sudahkah pantas saya menjadi orang Tailuk? Ketemu lagi dengan aku NR Move di sini. Gimana, masih suka hujan terus di sana? Di sini mas suka hujan terus gitu, gak eren-eren dari pagi sampai sore gitu. Pokoknya gak raat-raat, gak reda maksudnya. Itu tuh jemuran, gak kering-kering, pusing saya teh. Sesuai lengzuet yang saya pakai tadi, kali ini kita akan membahas film Thailand yang berjudul 15 Plus IQ Crachot. Anjir pisan, judulnya bikin lidah insecure. Film ini dibintangi oleh Dilan Persi Tailuk, yaitu Yong Sin Wong Panitnon, dan dedek mes saya yaitu Play Sornarin. Film ini bergenre komedi dan bercerita tentang bocil-bocil sangean. Ya sudah, daripada waiting terus kan capek kalau waiting itu, kita ke filmnya saja. Dan jangan lupa dukungannya dengan memencet subrek channel ini agar kebabaran ini tetap berlanjut. Swadikap, intro. Film ini pun diawali oleh seorang bocil yang bernama Cahlad. Si Cahlad ini adalah pemeran utama, tapi edanya di sini si Cahlad sedang menonton film kesukaan saya juga sih. Anjir. Kemudian scene berpindah ke kakeknya si Cahlad. Si Cahlad pun bertanya kepada kakeknya bahwa dia tadi memutar DVD yang tidak sengaja ditemukan. Si Cahlad pun bertanya kepada kakeknya itu DVD film apa. Kemudian kakeknya bertanya, apa yang kau lihat? Kemudian si Cahlad mempraktekkan suara dari DVD tersebut. Karena kakeknya terus saja menyuruh si Cahlad mempraktekkan suara dari film tersebut, sampai-sampai kedengaran ibu dan bapaknya yang seorang ilmuwan. Karena penasaran, mereka pun menghampiri asal dari suara tersebut. Dan tiba-tiba dan sejak kejadian itu si Cahlad yatim piatu, dan sekarang dia hanya tinggal bersama kakek dan bibinya. Dan ketika kakeknya sedang nyantui menikmati perkopian dan memandangi pemandangan gunung kembar, datanglah si Cahlad yang sudah dewasa dan menunjukkan burung garudanya telah tumbuh zembut. Dan seketika kakek dan bibinya pun terpana dengan burungnya si Cahlad. Memang gak ada akhlak ini bocil. Dan film pun baru dimulai. Cerita diawali di sebuah sekolah SMP di negaranya si Ong Bak, di mana terlihat normal seperti biasanya, tidak ada yang aneh di sini. Pada suatu ketika si Cahlad bersama temannya yang bernama So dan Sobo sedang mengobrol bagaimana rasanya saat masuk ke dalam lubang. Kemudian si So pun temannya si Cahlad di sini, dia merupakan pakar bokep yang langsung mempraktekkan dengan tangannya si Cahlad jadi contoh gitu digambar. Tahu kan yang pernah kita lakukan waktu sekolah gitu. Kampret nih bocil. Dari sini kita tahu bahwa mereka sedang mengobrol pemersatu bangsa perihal permaculan dan penanam benih. Padahal mereka ini baru berumur 15 tahun, tetapi karena XNXX tidak diblok, sebab itu mereka pun jadi bocil salah pergaulan dan terobsesi dengan hal yang berbau seks. Itu dibuktikan dengan mereka berencana mengintip ibu guru gemes ini, dan mereka pun beraksi dengan modus menjatuhkan buku si ibu, dan di belakangnya tidak sampai di situ saja, karena otak mereka sudah mesum akut. Mereka pun mengeriset dan meneliti buah erbisnya teman-teman ceweknya. Setelah itu, mereka menghampiri teman-teman ceweknya yang sedang dihukum untuk menarik tali kehidupan siswi tersebut. Dan kemudian scene berpindah. Kali ini si Cahlad, si So, dan si Sobo sedang memperhatikan poster cewek, yang dimana cewek ini bernama Sudarat. Dia adalah murid terbaik di sekolahnya. Dari segala hal pastinya, panutan gitulah pokoknya. Kesayangan guru, jadi standar murid yang baik. Best player in the world lah. Dan menurut riset mereka bertiga, walaupun si Sudarat ini pinter gitu, cerdas, tapi dia juga sangean gitu anjir. Suka merhatiin cowok-cowok berkeringat gitu. Aduh, tuh
lihat nyampe totalitas gini kan. ย้อยเพื่อปลุกอารมณ์ทางเพศ Mereka pun mengira si Sudarat juga barbar dan suka melakukan hal-hal berbau background biru, terobsesi dan lebih barbar dari mereka. เป็นยังไงและช่วง Dan mereka pun membahas kebiasaan si Sudarat saat baru bangun tidur. Suka ada yang berdiri gitu. Si Calat pun bingung karena si Sudarat gak punya tongkat. Lantas apa yang berdiri? ตอนเช้า Ulala, ulala, ulala. Ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Ada yang bulat tapi bukan teka. Tapi ini mood booster pisan. Asli nak. Lanjut. Cerita berlanjut kemudian si Sudarat pun menghampiri mereka bertiga. Tetapi aslinya si Sudarat ini memang siswi terbaik, cerdas, jenius, tetapi cuek gitu pokoknya, dingin lah. Dan yang tadi hanyalah bayangan mereka saja. Si Sudarat pun tahu bahwa trio Omes ini sedang membahas begituan. Kemudian melihat di lengan si Calat yang ada gambar kue bolunya. เมื่อกี้มันด่าเราปะ Sin pun berpindah di dalam kelas dan ternyata si Sudarat adalah teman sekelasnya si Calat. Dia juga ketua kelas di sana, paket komplit pisan pokoknya. Ibu guru pun datang membawa kabar bahagia di mana lomba tahun ini lomba penelitian bahwa yang menang bisa dapat beasiswa ke Jepang. Kabar ini pun membuat si Sudarat sangat berambisi untuk memenangkannya. Dan tema dari lomba tersebut adalah masalah besar usia 30 tahun. Si Calat pun bertanya, "Bu, kan kita masih umur 15 tahun nih, maaf nih Bu ya. Mana bisa kita mengerti pikiran orang umur 30 tahun?" Dan ibu guru pun menjawab, "Inilah tujuan lomba kali ini untuk membuat kalian lebih dewasa." ต้องการให้พวกเธอโตสักทียังไง Jam istirahat pun tiba. Kali ini kita lihat si Calat sedang merapikan bukunya dan seketika ia terus memandangi cewek di sampingnya dan ternyata itu adalah Cherry. Si Cherry adalah cewek yang ditaksir si Calat sedari dulu, tetapi karena ia mempunyai kenangan yang sangat memalukan kepada si Cherry, si Calat pun minder, insecure gitu. Kemudian waktu pun mundur di mana kejadian itu terjadi. Saat itu Calat sedang di perpustakaan dan sedang mencari-cari buku. Dan apa yang terjadi? Adik, ya kan kayak sinetron FTV gitu. Mereka pun bertemu dan tidak disengaja. Ini merupakan durian runtuh untuk si Calat karena memang si Cherry adalah cewek idamannya. Dan kebetulannya lagi, mereka menyukai buku yang sama, yaitu buku sains, dan suka film fiksi ilmiah selain hentai Japanese tentunya. Kemudian mereka pun memutuskan untuk membaca bersama. Di sini si Cherry sedang menceritakan tentang bumi datar dan Ultraman kosmos. Si Calat pun malah bengong saja sedang perhaluan memandangi muka gemesnya si Cherry. ไปทางลุกขึ้น แต่เธอ Karena di sini si Calat fokus dengan perhaluannya, si Calat pun tak sengaja menjatuhkan pulpennya ke bawah meja. Kemudian dia pun mencoba mengambilnya dan tiba-tiba anjir, apa itu tadi? Si Calat pun shock berat dan speechless dengan pemandangan indah itu sampai ketagihan. Si Calat pun auto gemper, panas dingin dan meriang, pikirannya kacau. Tetapi di sini si Cherry merasa aneh dengan gelagatnya si Calat karena pikirannya masih terngiang-ngiang dengan serabi tailannya si Cherry. Si Calat pun mencoba mengambil pulpennya dengan kaki. Si Calat kesusahan mengambil pulpennya karena pas banget gitu di bawahnya si Cherry. Dengan usaha si Calat mengambil pulpennya dengan kakinya dan akhirnya dan jelep. Mantap. Pikiran si Calat pun seketika ngeplay dan auto si Cherry pun murka. Dengan ini si Cherry ngamuk mengeluarkan ultra instingnya. Kemudian disepaklah tuh muka cabulnya si Calat. Anjir, memang film ini ngakak porji banget aslinya. Itulah alasan kenapa si Calat malu kepada si Cherry. Kemudian scene pun berpindah di perpustakaan di mana si Calat sedang menyari-nyari buku. Dan pada saat bukunya sudah ketemu dan dia pun melihat yang lagi push rank. Dan ternyata itu si Cherry yang sedang zipok-menzipok dengan seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Ini semua membuat si Calat shock berat dan membuat tongkat si Calat juga berdiri. Ternyata cowok itu bernama Tup, dia adalah senior kelas 12 dan semua siswi di sekolahnya itu mengidolakannya karena good looking gitu. Tuh lihat, masih cuci muka saja udah diteriakin gitu anjir. พี่ท็อปเนี่ยที่ม .6
Seketika si Calat pun ingat dengan si Cherry bahwa si Cherry tidak boleh dengan senior tup karena dia adalah milik bersama, banyak fansnya gitulah pokoknya idola, sehingga dia pergi untuk menemui Cherry di kelas. Si Calat pun bertemu si Cherry di kelas dan menyampaikan maksudnya bahwa kata si Calat, si Cherry jangan dekat-dekat dengan senior tup karena dia merupakan playboy, banyak ceweknya, buaya darat lah, mendingan sama aku sejenis lele, kata si Calat. Kemudian si Cherry pun menjawab, sorry Calat, kau bukanlah tipeku, kamu gak punya jet X25R, kamu tidak good looking pemuda, sadarlah, aku tidak mencintaimu. Dan akhirnya si Calat pun ditolak secara mentah-mentah, sadis banget. Kemudian si Calat pun ingin melakukan perjanjian, jika si Calat bisa memenangkan lomba, maka si Cherry harus memberinya kesempatan. Dan si Cherry pun menanggapinya dengan, kau harus mengalahkan si Sudarat dulu karena dia setim denganku. Ada, mampus dah. แข่งขันเลือกโครงการวิทย์นั่นรวมถึง Scene pun berpindah sepulang sekolah. Calat, So, dan Sobo sedang membicarakan lomba dan optimis menang pada tahun ini. Dan seketika mereka ingat lomba tahun lalu di mana lomba tersebut adalah lomba pembuatan roket. Cerita berlanjut pada ingatan mereka tahun lalu di mana mereka melawan timnya si Sudarat, ada si Cherry juga di situ. Tim si Sudarat memulai duluan dengan menerbangkan roket dengan sempurna dan mendapatkan tepuk tangan dari para guru dan juri. Tibalah trio kebanggaan kita yaitu trio Omes akan menerbangkan roketnya dan alhasil pada peluncuran sih normal-normal saja, aman dan terkendali, dan tiba-tiba rudalnya pun oleng tidak terkendali membabi buta. Seketika suasana kacau tidak karuan, kemudian roket ini pun masuk ke dalam terowongan. Hal itu membuat burung si Calat, si So, dan si Sobo terbang. Sialnya roket itu kembali lagi dan pada saat roket itu akan masuk ke terowongan yang kedua kalinya, tiba-tiba rudal itu mengerem mendadak karena terowongan itu berubah menjadi benteng Takeshi. Alhasil burungnya si trio Omes pun kembali ke sarangnya. Anjir, apa sih ini? Karena tidak ada lagi cara untuk mengalahkan si Sudarat, mereka pun berencana untuk mencuri desainnya si Sudarat agar mereka dapat memenangkan lomba tersebut, yaitu caranya dengan cara mendekatinya karena si Sudarat tidak pernah pacaran satu kali pun. Ini membuat mereka bingung bagaimana cara mendekatinya, tetapi si So bilang dia menyukaimu Calat. Seketika membuat hidung si Calat pun terbang. Si So pun merasa yakin bahwa si Sudarat sangat menyukai si Calat. Menurut risetnya, seperti ketika di kantin si Calat kehilangan buku laporannya dan si Sudarat lah yang menemukan buku laporan itu. Terlihat dari senyuman si Sudarat yang ada manis-manisnya gitu kepada si Calat, kayak lei mineral pokoknya. Scene berpindah pada malam hari di mana si Calat baru saja nyampe di depan rumah dan muncullah si Sudarat dari belakang dan memanggilnya. Ternyata si Sudarat adalah tetangganya si Calat. Si Sudarat pun menanyakan perihal kejadian tadi pagi di mana si Sudarat tahu tragedi kaki nakal di perpustakaan. Dan ternyata si Cherry cerita semuanya kepada si Sudarat, termasuk keikutsertaan si Calat di lomba tahun ini. Bahkan dia tahu si Calat menyukai si Cherry, tetapi Sudarat tidak mau ikut campur perihal itu. Cerita berlanjut, si Calat kali ini sedang melihat foto-foto si Cherry di Instagram dan ternyata dia baru sadar di setiap foto si Cherry pasti ada si senior top. Kemudian si Calat pun berinisiatif mengejar si Cherry dan menanyakan perihal kata yang diucapkan senior top kepada si Cherry di perpustakaan waktu itu, bahwa si senior top mengajak sesuatu kepada si Cherry tetapi si Calat tidak begitu paham. Kemudian dia pun bertanya apa itu dan si Cherry pun menjawab mix crowfur to awful, dengan kata lain saling berhubungan dan mantap-mantap. Seketika membuat si Calat pun rewas. Cerita berpindah, kali ini si So dan si Sobo ada di rumahnya si Calat dan pada saat itu ada bibinya si Calat yang bernama Ebule sedang bersih-bersih karena otak mereka sudah berisi gunung kembar semua. Si Sobo pun berusaha menggoda si bibi dan tiba-tiba si Johnny-nya pun tersedot oleh mesin penyedot debu. Di sini terjadi adegan tarik-menarik antara si Bibi dan si Sobo dan akhirnya si Johnny pun berhasil dilepas tetapi si Sobo sangat kesakitan. Aduh, ada-ada saja.
เป็นไรหรือเปล่า Ternyata di sini mereka bermaksud menanyakan hal apa saja yang dipikirkan oleh orang-orang dewasa. Bibinya pun menjawab bahwa umur 30 tahunan akan memikirkan tentang penampilan. Karena tak puas dengan jawaban si bibi, mereka pun berencana menggunakan cara yang lain, di mana mereka mengamati langsung tingkah si bibi dari jauh. ทุกอย่างจะดูทะลึ่ง Cerita berpindah di sekolah di mana trio Omes bertemu dengan siswa laki-laki, entah siapa namanya karena tidak disebutkan di sini. Sebut saja Babang Tampan. Mereka pun merasa aneh dengan perilaku Babang Tampan ini karena terus melototi sendok. Karena penasaran mereka pun bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Kemudian Babang Tampan pun menjawab, "Kita hanya menggunakan sebagian besar otak kiri. Aku ingin menambahkan daya pekerjaku dengan otak kiriku. Itu dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan kita bisa benar-benar memanfaatkan otak besar kita. Dan aku pasti dapat mengalahkan si saudara tahun ini," kata si Babang Tampan. Si Calat, si So, dan si Sobo pun pada bingung, tidak mengerti dengan ucapannya si Babang Tampan ini. Kemudian si So yang cerdas pun memberi saran kepada Babang Tampan ini bahwa jika kamu tidak melototi sendok itu, otak besarmu akan berkembang lebih cepat. Jadi harus melototi apa, kata si Babang Tampan itu. มึงต้องใช้สมองของมึงอะสร้างพลังบังคับให้กระโปรงของครูฝึกสอนสัตว์ Dan inilah yang terjadi. Anjir, apalagi ini? Sungguh tidak ada akhlak. Cerita berlanjut, trio Omes pun merencanakan sesuatu di mana mereka ingin ngerjain si Sudarat dengan Hansaplas Sakti. Di mana cara kerjanya, Hansaplas itu sudah diberi jarum suntik dan menyebabkan korbannya mengalami kenaikan hormon, otomatis jadi sangean gitulah pokoknya. Kemudian mereka pun beraksi di mana si Calat akan menantang tarung pedang melawan si Sudarat. Ini bertujuan agar si Sudarat terluka dan nantinya dikasih Hansaplas tadi. Tetapi si Sudarat malah cuek-cuek saja menghiraukan si Calat. Kemudian insting buaya si Calat pun keluar dengan gombalan si Calat. Si Sudarat auto baper, rahimnya anget. ให้ผมบ่อยๆนะครับ Ketika suasana sedang baper-bapernya, tiba-tiba datang si Boboho merusak suasana. Aduh. Kemudian terjadi pertarungan pedang antara si Sudarat dan si Sobo. Ketika pertarungan sedang memanas, kemudian muncullah si Cherry dengan taijutsunya dari belakang menendang punggungnya si Sobo. Dan alhasil, si Sobo pun terkapar sehingga mengakibatkan pelipisnya berdarah. Syukurin. Karena si Cherry merasa bersalah, dia pun mencari solusi untuk menghentikan pendarahan di pelipisnya si Sobo. Dan dia melihat bahwa di lantai terdapat Hansaplas yang sudah dimodif tadi. Alhasil si Sobo pun riweuh dan si Calat pun berinisiatif mengambil Hansaplas itu. Dan sialnya, aduh, ya mereka kalah cepat sama si Babang Tampan. Dan alhasil Hansaplas itu pun ditempelkan ke pelipis si Sobo. Dan karena Hansaplas itu sudah dimodif pakai obat perangsang, dan alhasil si Sobo pun jadi bergairah birahi gini anjir. Karena si Calat dan si So Zizi melihat si Sobo seperti ini, si So pun ingat bahwa cara satu-satunya menyembuhkan si Sobo hanya dengan cara ini. Terus sampai mereka pegel. Dan ternyata si Sobo cuma bercanda. Ini nih bercanda pembawa petaka itu. Ya suruh siapa bercanda bang. Karena rencana kali ini gagal, mereka pun pindah ke rencana B. เป็นนักวิทยาศาสตร์อะมันต้องมี Scene berpindah ke si Sudarat dan si Cherry. Mereka sedang menikmati persenjaan duniawi, di mana mereka sedang mengobrol tentang percintaan dan penanaman benih. Si Sudarat pun bertanya kepada si Cherry, "Kenapa kamu mau berhubungan begitu dengan senior tuh? Kan dia milik semua orang." Si Cherry pun menjawab, "Kau tak akan paham. Semua ini karena cinta." Mendengar jawaban seperti itu, si Sudarat pun makin yakin cinta kepada si Calat. Acie. แล้ว Scene pun berpindah kembali ke trio Omes, di mana sekarang mereka akan melancarkan aksinya lagi kepada ibu guru Mes ini dengan membawa rujak bebek yang sudah diberi racikan perangsang birahi. Karena ibu ini welcome dan memakan rujak itu, sehingga ibu ini pun bergairah tanda ramuan itu berhasil. Jadi pengen buat, Si Calat pun belum begitu percaya kepada khasiat ramuan ini, takutnya cuma gimmick gitu, sehingga mereka pun memutuskan mencoba kembali dengan target siswi perempuan ini. Dan alhasil
Mereka pun puas dengan racikan rujak ini karena memang mereka tidak ada akhlak. Kemudian mereka pun memberi semua siswi perempuan racikan rujak itu, dan itu mengakibatkan seluruh kaum betina di sekolah itu mendesah. Aduh, gak kuat aku teh. Lagi ya. Karena mereka sudah merasa yakin dengan racikan, tibalah misi utama di mana mereka akan memberikan rujak ini ke si Sudarat dan si Cherry. Si Calat pun datang membawa rujak menghampiri si Sudarat dan menawarinya, tetapi karena si Sudarat jenius, dia pun malah menanyakan apa komposisinya, sehingga si Calat pun meyakinkannya. Karena terlalu menghayati peran, si Calat pun memakan rujak itu. Bangsat. Sudah ketebakan si Calat bakal gimana? Si Sudarat pun malah tersenyum manis melihat tingkah si Calat yang aneh itu. Kemudian mereka, si Sudarat dan si Calat pun beranjak pergi karena hari sudah sore. Dan lagi-lagi rencana trio Omes pun gagal. Iya, PHP. Cerita pun berpindah sepulang sekolah di mana si Sudarat mengajak pulang bareng si Calat. Si Calat pun heran, kok kenapa gitu, tumben-tumbenan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Si Sudarat ngajak pulang bareng. Mereka pun kemudian mengobrol sepanjang jalan. Si Calat pun bilang, dulu waktu kecil kamu lucu sekali, tetapi sekarang sudah berubah. Si Sudarat pun jadi salting. Cie. Si Calat pun disuruh membawa bukunya si Sudarat dan mengajak si Calat untuk mampir dulu ke rumahnya. แล้วเรากำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่ Tibalah di rumah si Sudarat, si Calat pun parno takut diapa-apain. Itu terlihat ketika si Sudarat seperti ingin membuka bajunya. Kemudian si Calat disuruh duduk, tetapi malah duduk di ubin. Si Sudarat pun menyuruhnya duduk di ranjang, yang alhasil membuat si Calat deg-degan. Dan ternyata si Sudarat hanya ingin bermaksud memberikan celana si Calat waktu kecil dulu. Cerita pun berpindah pada kenangan mereka dulu, di mana saat itu si Sudarat sedang dibully karena mengompol. Kemudian datanglah si Calat memberikan celananya, walaupun tahu konsekuensinya si Calat harus bugil gini anjir. Tetapi sangat dramatis sekali. Si Calat pun tidak menyangka si Sudarat masih menyimpan celana itu. Dan si Sudarat bilang bahwa kamu pahlawanku saat itu, Calat. Karena ini, si Calat memutuskan untuk menjadi manusia silaru. Anjir, emang ada gitu ya pahlawan manusia silaru? Ada-ada saja. Kemudian si Sudarat menunjukkan penelitiannya kepada si Calat, yaitu seekor cumi-cumi yang sedang dibedel atau diteliti untuk mencari syarafnya. Dan si Sudarat pun ingin mengetahui di mana letak organ produksinya. Ih, serem. Dan si Calat pun menanyakan kepada si Sudarat, kenapa kamu ingin tahu ini semua? Dan sungguh mengagetkan jawaban si Sudarat, yaitu karena sejak aku umur 5 tahun melihatmu waktu itu, aku mulai penasaran dengan hubungan intim. Anjir. Karena tidak ada kesempatan melihat lagi, si Sudarat pun menggunakan media lain untuk menggantikannya. Dasar psikopat. Dan karena si Sudarat sudah terobsesi, maka bahaya pun mengancam si Calat. Karena mereka hanya berdua saja di kamar itu. Dan terjadilah ular kadutnya si Calat pun ditarkam oleh harimau. Maka auto si Calat pun merasa geli campur enak. Karena si Sudarat sudah di luar kendali, si Calat pun memutuskan untuk pulang dengan muka gempernya. Dan di saat si Calat mau pulang, si Sudarat pun menyuruhnya datang kembali malam minggu untuk membantunya mengerjakan tugas sekolah. Scene berpindah, kedua orang gak jelas ini sedang main Star Wars-Star-Warsan. Tuh lihat senjatanya, sangat membahayakan sekali bukan? Kemudian tiba-tiba datang si Calat dengan benget hariwangnya, mengatakan tolong aku, burung kecilku ditangkap, dan memaksa aku minggu ini ke rumahnya membuat PR. Dengan polontongnya si Sok bilang, kurasa kamu harus cari buku tentang hubungan intim. Dan mereka pun akan beraksi kembali merencanakan sesuatu. เป็นนักวิทยาศาสตร์อะต้อง
Cerita berpindah pada besoknya, mereka pun merencanakan sesuatu dengan berbohong dulu kepada Bibi Ebul dan kakeknya agar tidak ada di rumah supaya mereka dapat menjalankan eksperimen dengan lancar. Kemudian mereka pun berpakaian sesuai profesi ayahnya, si Chalad yang menggunakan jas profesor dan si Sobo menggunakan jas hitam bapaknya, tetapi tidak dengan si So yang pakai pakaian biasa saja, yang ternyata memang itu baju ayahnya. Bahkan ibunya juga sama, mereka hanya mempunyai satu setel katanya anjir. ก็เนี่ยเสื้อพ่อกู Dan tiba-tiba iPhone HTC siswa pun berdering. Mereka sedang menunggu seseorang dan orang itu sudah datang kayaknya. Dan ternyata wadidaw, ternyata mereka menyewa PSK. Memang bocil barbar panutan pokoknya. Wanita ini pun bilang dia tumben-tumbenan gitu menerima job siang gini karena yang pesen anak kecil, dan dia pun mengambil job ini takut kalau malam ntar ketiduran katanya. Suwe. Kemudian Trio Omes pun bilang, burung kami sudah besar dan bisa untuk diadu. Si wanita pun menjawab, baik, aku percaya, mau masuk satu persatu atau 3 sekaligus. Dan terjadilah lagi พางเสียงต่ำๆกว่านี้หน่อยครับ nanggung ya. Dan selamat kalian tertipu dasar PHP. Aduh lebar sayang gitu gak dipake. Sat. Kemudian mereka pun bereksperimen lagi menggunakan VR atau virtual reality, di mana si Chalad jadi bahan percobaan di sini, bekal untuk war malam minggu nanti bersama si Sudarat. Di dalam var itu terdapat cewek-cewek cantik menggoda gitu, aduhai. Karena si Chalad sudah terbuai dan malah keterusan, tiba-tiba Sudarat pun datang. Aduh. Cerita berpindah di rumah si Sudarat. Mereka pun sedang mengerjakan tugas, tetapi suasana sangat tegang di sini. Si Chalad pun sesekali melirik ke si Sudarat ketika serius-seriusnya membahas tugas. Kemudian timbullah rasa ingin bercocok tanam. Mereka pun saling tatap-tatapan. Karena itu mereka pun tidak kuat menahan hawa nafsu birahi, dan akhirnya mereka pun pusreng. Di sini tidak diceritakan dengan jelas bagaimana pusrengnya mereka, tetapi si Chalad seperti tidak menyangka gitu. Si Sudarat seperti tenang-tenang saja, malah ngecek kasur, takutnya berdarah katanya. Anehnya tidak sih, padahal baru pertama kali katanya. Si Chalad pun bertanya kepada si Sudarat, kenapa kamu mau melakukan ini denganku? Si Sudarat pun menjawab, karena pada awalnya aku tidak percaya hubungan antar manusia seperti ayahku yang meninggalkan ibuku, tetapi semua berubah saat aku mengenal kamu. Si Chalad pun auto baper. Kemudian si Sudarat memutuskan untuk mandi karena bau keju. Dan pada saat si Sudarat mandi, si Chalad pun melakukan aksinya untuk mencuri desain si Sudarat, walaupun berat dalam hati karena sudah diberi jatah, tetapi takut juga dimarahi oleh si So dan si Sobo. Cerita pun berlanjut pada besoknya di sekolah. Terlihat si Chalad yang sedang liur memikirkan sesuatu. Kemudian datang si So dan si Sobo menanyakan perihal apa saja yang sudah dilakukan semalam. Mereka pun mengira si Chalad sudah menanam benih. Kemudian mereka berbicara soal mencuri laporan desain si Sudarat. Dan sialnya, ternyata si Sudarat sudah berada di belakangnya. Dan terjadilah mamam tah. Si Sudarat pun marah besar karena sangat merasa dihianati. Si Sudarat pun pergi sambil nangis. Aduh kasihan. Dan terlihat si Chalad sangat menyesal juga. Cerita berpindah pada si So dan si Sobo pulang sekolah, dan tiba-tiba di belakangnya sudah ada si Sudarat siap untuk mengeksekusi. Anjir, psikopat pisan. Dan mulai saat itu suasana sudah berubah, semuanya berantakan. Si Sudarat pun tidak mau bertemu dengan si Chalad lagi. Trio Omes pun merasa sangat bersalah banget kepada si Sudarat.
Dan pada suatu malam si Calat pun memutuskan menemui si Sudarat di depan rumahnya untuk meminta maaf, dan ternyata si Calat malah menerima jawaban yang sangat mengagetkan yang ternyata si Sudarat hamil. Si Calat pun gemper cuma bisa bengong saja. Ya suruh siapa buang dalam, canda buang. Kejadian ini membuat si Sudarat hancur. Semua yang telah ia raih menjadi sia-sia. Apa yang akan orang lain bilang nantinya tentang dia, seorang Sudarat murid berprestasi, akan mencoreng namanya sendiri. Jujur ya, kasihan Sudarat pas scene ini. แม่หวังกับลูกไว้มากนะ Scene berpindah ke sekolah di mana suasana kelas sangat berbeda sekali, di mana tumben-tumbenan si Sudarat bisa telat. Si Cherry pun berusaha menghubunginya dan datanglah bu guru memberi kabar bahwa si Sudarat untuk sementara waktu berhenti sekolah. Dan ini membuat si Calat merasa bersalah banget hingga kayak orang stres gitu, dan tiba-tiba datang si Cherry mengeluarkan taijutsunya untuk kedua kalinya, dan kali ini si Cherry sudah mengetahui si Sudarat hamil oleh si Calat. Kemudian scene berpindah di rumah si Sudarat di mana si Calat ingin menemui si Sudarat ditemani Bibi Ebul dan meminta jalan tengah dan mencari solusi atas masalah ini. Dan ternyata si Sudarat bertujuan ingin menggugurkan kandungannya. Otomatis si Calat pun melarang dan dia berjanji untuk bertanggung jawab. วิทยาศาสตร์มันเป็นแค่เซลล์มันแค่เนื้อเยื่อด้วยซ้ำอะ Si Calat pun disidang oleh kakek dan Bibi Ebul, dan kali ini si Calat tekadnya sudah bulat ingin bertanggung jawab. Kemudian trio Omes merencanakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini, เป็นนักวิทยาศาสตร์ yaitu dengan memancing ibunya keluar menggunakan roket balistik milik tim Omes dulu. Kemudian si Calat pun masuk menemui si Sudarat. Dan di sini terjadi percakapan yang sangat membaperkan di mana si Calat akan siap bertanggung jawab atas anak ini, dan ternyata saat ini juga dia sudah tahu betul perasaan umur 30 tahun. Dan karena si Calat terlihat meyakinkan, si Sudarat pun memaafkannya. Akhirnya กับมือไม่ได้หรอกค่ะ mereka pun semua bahagia, dan tiba-tiba roket yang tadi basah pun meluncur sehingga pas banget momennya anjir. Dasar film. Scene pun berpindah di sekolah di mana si Sudarat sudah sekolah lagi bersama si Calat. Mereka pun bahagia merawat kandungannya dan mereka sedang membaca tanda-tanda pertumbuhan bayi dalam kandungan, dan film pun tamat. Tunggu bentar. Dan ternyata yang memenangkan lomba tersebut adalah si Babang Tampan. Dia jadi idola baru di sekolah. Saktinya lagi, dia berhasil mengasah pikirannya hingga bisa telekinesis gini anjir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, jika berani berbuat maka berani jugalah untuk bertanggung jawab. Jika tidak bisa juga, mending main sabun aja deh sana. Saya Nair undur diri, jangan lupa subrek. Nuhun.